Puji nama Tuhan. Shalom opa oma, om tante. Bagaimana kabarnya semua? Tetap semangat ya. Tetap luar biasa. Ada pepatah mengatakan meskipun jauh, tapi kita tetap dekat di hati. Amin. Kita memuji Tuhan dengan sukacita pagi hari ini. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Ayo goyang-goyang semuanya. Ayo, semangat. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama goyangkan tanganmu. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya semuanya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Tetap semangat, segala puji syukur, amin, hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Ayo semangat, sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, amin, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya. Tangannya, oh, oh. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya. Tangannya, oh, oh. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan, amin, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apapun terjadi, kita percaya janji Tuhan tetap digenapi atas kehidupan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwa selama-lamanya kasih setianya atas kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat
tak percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya, Kau baik Tuhan. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang, sama-sama katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat senior yang dikasihi Tuhan. Sudah sekitar 4 bulan kita tidak berjumpa, kita tidak beribadah bersama-sama karena adanya pandemi COVID-19, pandemi virus corona. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna, dan saat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah singkat senior yang biasanya kita bisa hura-hura, kita bisa menari, kita bersukacita, saat ini hanya bisa lewat dengan WA atau apapun juga yang Bapak Ibu punyai, ya. Perlu saya sampaikan bahwa pandemi ini bukan hanya kita aja, tapi seluruh dunia mengalami. Dan untuk itu saya sampaikan firman Tuhan yang menguatkan kita semua dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Untuk itu yang pertama, supaya kita mampu melewati masa pandemi dan mampu kita tidak terkena pandemi COVID-19, yang pertama, percaya dan menerima keadaan ini dengan sukarela. Saat ini kita masuk kehidupan baru. Saat ini kita masuk kehidupan di mana tidak sama dengan kehidupan yang lama. Dan untuk itu kita harus menerimanya ya dengan sukarela. Ditandai dengan apa? Yang pertama, tidak bersusah hati atau ketakutan. Yang pertama, tidak bersusah hati dan tidak ketakutan. Itu artinya apa? Kita tahu bahwa virus corona ada di mana-mana. Virus corona bisa menular dengan berbagai cara. Tetapi kita perlu tahu, ketakutan akan membawa kita justru mengalami sakit bukan hanya corona, tapi banyak yang lain. Dan Tuhan katakan dari Amsal 15 ayat 15, hari orang yang ketakutan itu adalah buruk. Tapi orang yang bersukacita selalu berpesta.
Orang yang bersemangat selalu berpesta. Nah ini yang Tuhan katakan dari firman Tuhan. Jadi janganlah kita mengalami ketakutan, janganlah kita bersusah hati, karena firman Tuhan janjikan kalau kita tidak bersusah hati, maka kita akan selalu berpesta karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita bisa menerima dengan sukarela apa? Tetap semangat, tetap bersukacita menjalani kehidupan. Amsal 17 ayat 22, saya bacakan. Amsal 17 ayat 22 saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, untuk ditandai kita tetap semangat, kita bersukacita, tandanya apa? Kita mentaati anjuran pemerintah. Pakai masker, sering cuci tangan, tidak bergerombol, hidup sehat dengan makan secukupnya. Bapak Ibu makan secukupnya, bukan makan sebanyak-banyaknya. Saat ini kita banyak di rumah, makan sebanyak-banyak, enggak, makan secukupnya dan istirahat, tidur secukupnya. Itu adalah tandanya orang yang bersemangat, orang yang bersukacita menghadapi hidup. Lakukan segala aktivitas Bapak Ibu semua, tapi anjuran pemerintah harus ditaati. Bapak Ibu harus selalu pakai masker, sering cuci tangan, jangan bergerombol. Ya, itu yang pertama dari ayat 1. Yang ayat 2 artinya apa? Ayat 2 katakan kepada kita semua bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah yang kupercayai. Artinya apa? Tuhan sumber pertolongan kita. Kita percaya Allah adalah sumber pertolongan kita. Kalau kita percaya ditandai dengan apa? Memuji menyembah Tuhan. Seperti kita tahu bahwa jemaat senior adalah jemaat yang memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu bisa memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di rumah, bisa berjoget, bisa menyembah Tuhan dengan segala apapun dengan penuh sukacita. Lakukan dengan itu. Itu adalah tandanya orang percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi. Yang kedua tandanya apa? Kita selalu berdoa. Berdoa itu percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Perbanyak doa kita, perbanyak memuji Tuhan, perbanyak menyembah Tuhan, itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Yang ketiga tandanya apa? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini makanan dari surga. Di mana firman Tuhan pada saat kita baca, di situ ada jalan keluar, di situ ada kuasa, di situ ada pertolongan, di situ ada jalan keluar. Percayalah, firman Tuhan penuh kuasa yang akan selalu menolong kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat senior Kunci Daud, firman Tuhan singkat yang saya sampaikan ini adalah awal perjumpaan dengan kita. Nanti kita akan atur lebih baik lagi untuk selalu menyapa Bapak Ibu semua jemaat senior dengan ibadah-ibadah online yang akan kita share, akan kita kirim ke Bapak Ibu semua melalui HP, melalui YouTube atau melalui apapun juga supaya hubungan kita ibadah senior tetap berjalan dengan baik. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 itu pegangan kita. Percaya Tuhan pasti menolong, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap kita berdoa, tetap baca firman, lakukan anjuran pemerintah. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan kena virus corona. Dan bagi Bapak Ibu percayalah apabila saat ini ada yang sakit, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti menyembuhkan. Itulah firman yang menguatkan kita. Saat sekarang Bapak Ibu angkat tangan kita semua. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Sikalapalapalapala, sikalapalapalapala, sikalapalapala. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur. Biarpun 4 bulan kami tidak berjumpa, kami tidak beribadah bersama-sama. Tapi saat ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami. Biarlah kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau yang merancang hidup kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Dan saat ini kami berdoa, seluruh jemaat senior dimanapun berada, percayalah saat ini Tuhan ada. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Percayalah hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Terimalah janji-janji Tuhan
dari firman Tuhan ini dan percayalah mulai saat ini sampai selama-lamanya engkau dalam penyertaan Tuhan, engkau dalam kuasa Tuhan, engkau dalam pertolongan Tuhan, berkat melimpah turun atasmu, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah selalu menyertaimu. Yang percaya katakan amin. Shalom Opa Oma, kita berjumpa lagi dalam SKD bulan depan, Sabtu 8 Agustus ya. Di mana? Di video WA ini ya. Tetap semangat ya. Jangan lupa tetap pakai masker, sering cuci tangan, ojo ngumpul, dan selalu jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati.